Lulur, kumaha damang. Kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan ngebahas film lagi yang berjudul Home Alone 5 yang rilis tanggal 25 November tahun 2012 dan disutradari oleh Peter Hewitt. Film ini sendiri menceritakan sebuah keluarga yang baru pindah rumah dari California ke Maine karena faktor pekerjaan, dan yang menjadi masalah, rumah yang mereka tempati sekarang terdapat sebuah karya seni yang tak lain adalah lukisan seharga 85 juta yang sedang diincar oleh sekelompok pencuri. Oke, bagaimana kelanjutannya lagi? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai gaskeun. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan pindah dari California ke Maine. Dimulai dengan anak yang paling kecil yang bernama Finn Baxter, yang hobi bermain game, dan kakaknya yang bernama Alexis Baxter, dan kedua orang tua mereka yang bernama Junid dan Mimin. Perjalanan pun selesai, di mana mereka langsung memasuki rumah baru tersebut. Setibanya di dalam, Finn merasa takut, ditambah lagi kakaknya Alexis menakuti dia karena rumah tersebut sangat menyeramkan. Scene pun berpindah kepada 3 orang pencuri yang masing-masing bernama Sinclair, Jessica, dan Hope, yang sedang merencanakan pencurian sebuah lukisan karya seni senilai 85 juta dolar yang tidak lain lukisan tersebut berada di rumah milik keluarga Baxter tersebut. Karena semua orang tahu kalau rumah tersebut dulunya milik seorang pria yang bernama Jimmy Cropano, yang tidak lain adalah seorang penjual dan penyelundup alkohol di kota tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mencuri sebuah lukisan yang bernama The Widow yang disimpan di ruang bawah tanah rumah tersebut. Esoknya, truk yang mengangkut barang-barang keluarga Baxter tersebut datang dan keluarga itu pun sedang sibuk-sibuknya. Tidak hanya itu, datanglah sebuah surat kepada keluarga Baxter yang dimana isi surat tersebut adalah undangan kepada ibunya Finn bahwa akan diadakan pesta Natal oleh bos ibunya Finn. Adegan pun berpindah di mana ayahnya Finn menyuruh untuk membantu membawa barang ke ruang bawah tanah rumah mereka. Terjadi perbincangan di antara anak dan ayah tersebut. Suasana ruang bawah tanah yang menyeramkan membuat Finn merasa takut. Setibanya di bawah, Finn yang melihat sebuah mainan di atas rak mencoba untuk mengambil mainan tersebut. Namun, rak tersebut adalah sebuah pintu yang bisa dibuka dan terdapat pintu besi yang terdapat kunci keamanan. Finn pun melihat ke atas dan membaca sebuah kalimat yang bertuliskan "Si kaki pincang sedang mengawasimu". Finn pun merasa takut, ditambah lagi lampu yang tiba-tiba mati semakin membuat takut dirinya dan langsung berteriak. Sore harinya, Finn yang seorang gamer dan Cooper mencoba memberanikan diri untuk bermain bersama seorang anak yang bernama Gabby di depan rumah mereka. Terjadi perbincangan di antara mereka di mana Finn mengajak Gabby untuk bermain di rumahnya, namun Gabby menolak ajakan tersebut karena menurutnya rumah tersebut berhantu. Bahkan menurut anak tersebut, penyebab penghuni sebelumnya pindah itu dikarenakan tidak nyaman karena banyak kejadian aneh di rumah tersebut. Finn pun kembali menjadi takut. Malam harinya, Finn sedang tidur. Ada yang mencoba masuk ke dalam kamar dirinya. Berhubung Finn yang mempunyai kelebihan membuat jebakan, orang tersebut masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat Finn. Namun bukannya hantu yang ditangkap, melainkan itu ayahnya sendiri, hingga akhirnya Finn pun dimarahi ibunya. Ayahnya yang terkena jebakan tersebut memberitahu Finn bahwa itu hanya imajinasinya saja dan hantu itu tidak ada. Di sisi lain, Sinclair dan 2 temannya mengawasi rumah tersebut dan menunggu kesempatan untuk menyusup ke dalam keluarga Baxter tersebut. Esok harinya, Finn menempelkan sebuah kertas di pintu bawah tanah tersebut, agar jika ada orang yang melewati pintu tersebut, maka kertas tersebut akan sobek. Kakaknya yang melihat Finn mengejeknya, namun Finn tidak menghiraukan hal tersebut.
Siang harinya, keluarga Baxter pergi keluar rumah untuk membeli perlengkapan Natal. Dan di sisi lain, Sinclair yang menunggu kesempatan rumah tersebut kosong akhirnya bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setibanya di dalam, anak buahnya memakan kue yang ada di meja dan membuat Sinclair marah karena prinsipnya mencuri tanpa meninggalkan jejak. Asik. Sinclair dan Hogg pun pergi ke bawah tanah, sedangkan Jessica menunggu di atas untuk melihat situasi. Setelah beberapa lama, akhirnya Sinclair berhasil menemukan pintu rahasia yang mereka cari, dan Hogg pun membuka dengan keahliannya dan akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Namun di dalam pintu tersebut tidak ada apa-apa. Mereka pun kebingungan hingga akhirnya keluarga Pin pun pulang. Jessica yang melihat situasi menjadi berbahaya berteriak dan menyuruh Sinclair segera keluar dari ruang bawah tanah tersebut untuk secepatnya pergi dari dalam rumah tersebut. Namun Sinclair yang melihat sebuah surat di pintu kulkas menjadi kesempatan bagi dirinya untuk masuk ke dalam rumah tersebut lagi. Sesampainya di dalam, Pin pun kaget karena kertas yang ia tempelkan tadi sobek dan membuat Alexis percaya bahwa rumah tersebut berhantu, dan membuat ibunya Pin marah hingga akhirnya Tuan Baxter atau ayahnya Pin memeriksa ruang bawah tanah tersebut. Waktu undangan pun tiba di mana ibunya Pin marah karena Pin dan Alexis malah santai padahal waktu sudah mepet. Ibunya yang marah membawa stick PS Pin dan tidak memperbolehkan Pin bermain game. Alexis berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan ikut. Ibunya pun memperbolehkannya dengan syarat Alexis pun harus mengawasi dan menjaga Pin. Saat di perjalanan, ibunya Pin merasa khawatir kepada kedua anaknya karena ini pertama kalinya mereka ditinggal di rumah. Di sisi lain, justru Pin sedang bersenang-senang dan bebas melakukan hal apapun. Hingga pada suatu adegan di mana Pin yang sedang asik bermain, ia tidak sengaja menemukan stick PS lamanya dan itu membuat dirinya bisa bermain game kembali. Di sisi lain, kedua orang tua Pin telah tiba di tempat tujuan dan mereka bertemu bos ibunya Pin yang bernama Tuan Carson dan terjadi perkenalan di antara mereka. Scene pun berpindah lagi kepada Pin saat sedang asik bermain. Tiba-tiba stick PS yang ia gunakan kehabisan baterai dan membuat ia tidak bisa bermain lagi. Pin pun mencari baterai cadangan yang berada di laci meja dapurnya. Akhirnya ia pun menemukan baterai yang ia cari. Namun kesialan menimpanya di mana baterai yang ia pegang terjatuh dan masuk ke ruang bawah tanah. Pin yang masuk ke dalam ruang bawah tanah mencoba untuk meminta bantuan kepada kakaknya Alexis, namun Alexis enggan membantunya kecuali dengan satu perjanjian di mana Pin harus tutup mulut saat Alexis pergi ke mall. Saat sedang berada di ruang bawah tanah dan Pin berhasil menemukan baterainya kembali, Pin justru memberitahu Alexis bahwa terdapat pintu rahasia di ruangan tersebut. Mereka pun melihat pintu tersebut dan berhasil membukanya karena pintu tersebut sudah terbuka disebabkan Sinclair dan Hogg tadi di awal. Alexis pun kaget karena di ruangan tersebut banyak sekali botol bir dan terdapat sebuah lukisan seorang ibu dan 3 anak. Saat sedang di dalam, Alexis menakut-nakuti Pin bahwa lukisan tersebut sedang memperhatikan Pin. Pin pun merasa takut dan ruas atau kaget dan dia pun lari sambil berteriak meninggalkan ruangan tersebut. Alexis yang masih penasaran dengan ruangan tersebut melihat sebuah tulisan yang berbunyi, "Jangan sentuh birku jika kamu tidak ingin menyesal." Alexis yang tidak menghiraukan hal tersebut justru menyentuh satu botol dan alangkah kagetnya Alexis ketika melihat pintu tiba-tiba tertutup dan Alexis pun panik mencari jalan keluar dan memanggil nama Pin. Di sisi lain, ibu Pin yang khawatir mencoba menghubungi Alexis lewat handphone, namun kesialan pun terjadi di mana bosnya mengumumkan bahwa terjadi badai salju dan membuat jalan menuju rumahnya ditutup dan mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilalui.
Alexis mencari cara keluar dari ruangan tersebut dan tidak sengaja melihat saluran udara yang menuju ke kamar mandi. Dia pun memanggil-manggil adiknya Pin, namun Pin tidak mendengar panggilan Alexis dan malah melanjutkan gamenya. Di dalam game, Pin berkelana dengan teman mainnya di game yang bernama Simon. Mereka pun mengobrol tentang kehidupan mereka. Pin menanyakan apakah Simon mempunyai orang tua, dan Simon pun berkata punya, namun ia tinggal jauh di luar kota dan Simon tidak mempunyai uang untuk mengunjungi orang tuanya. Tidak lama Pin mendengar suara aneh. Pin pun melihat keluar jendela dan melihat bayangan seorang pria yang kakinya cacat dan tidak lain itu adalah Sinclair. Pin pun mencoba menyalakan semua lampu yang ada di rumahnya dan membuat Sinclair merasa aneh karena yang ia tahu di dalam rumah tidak ada orang sebab keluarga Pin sedang pergi keluar rumah. Tidak lama Pin kembali mendengar suara aneh yang memanggil namanya dan suara itu berasal dari kamar mandi. Setelah didengarkan, ternyata itu suara Alexis dan meminta bantuan dirinya. Pin pun berusaha membantunya, namun pintu tersebut tidak bisa dibuka karena terkunci. Pin pun berpindah ke toko bangunan di mana Pin membeli sesuatu untuk bisa membantu mengeluarkan kakaknya. Namun Pin yang tidak membawa banyak uang membuat dia hanya mampu membeli segulung tali saja. Saat perjalanan pulang, Pin bertabrakan dengan Sinclair dan yang membuat Pin kaget ketika melihat Sinclair sama persis dengan bayangan yang ia lihat di jendela tadi. Pin yang penasaran mengikuti dan mendengar pembicaraan Sinclair dan di titik ini, Pin menyadari bahwa merekalah selama ini yang sering masuk ke rumah dan bukan hantu. Pin pun bergegas pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Alexis, namun ia tidak mempercayainya. Bahkan Pin pun bercerita kepada Simon bahwa akan ada orang jahat masuk ke rumahnya. Simon pun menyuruh Pin untuk membuat jebakan. Dari situ Pin pun membuat berbagai jebakan dari mulai pintu, jendela, dan garasi. Tidak lama datanglah Sinclair dan temannya, namun Sinclair yang melihat jebakan di depan pintu tidak mau masuk, tapi dia memutar ke belakang masuk melalui pintu garasi. Namun di garasi juga terdapat jebakan yang telah menunggu mereka. Dan akhirnya Hogg lah yang pertama kali kena jebakan. Sinclair yang melihat situasi tersebut menyuruh untuk berpencar. Jessica yang ingin masuk lewat jendela pun akhirnya terkena jebakan. Begitupun juga Sinclair tidak luput dari jebakan. Adegan pun berpindah ke Pin di mana dia bercerita kepada Simon bahwa jebakannya berhasil. Simon hanya mengira bahwa Pin sedang bermain video game. Tapi ternyata hal itu benar-benar terjadi. Simon pun mulai panik. Di sisi lain, Alexis pun mulai percaya bahwa akan ada pencuri yang masuk ke dalam rumah mereka. Dan Alexis pun menyuruh Pin untuk menelpon kedua orang tua mereka. Namun, kesialan menimpa mereka di mana HP Alexis lowbat alias banyak baterai. Namun, Pin percaya diri dapat mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Bahkan, Pin telah menyiapkan rencana B jika rencana yang pertama gagal. Ibu Pin yang terus merasa khawatir akhirnya berbicara kepada atasannya agar membantu dan mengizinkannya pulang, dan alhasil atasannya membolehkannya pulang, bahkan diberi bantuan untuk menunjukkan jalan pulang yang aman. Di sisi lain, Sinclair dan teman-temannya terus terkena jebakan. Di saat perjalanan pulang, ibunya Pin ditelepon oleh Simon di mana dia bercerita bahwa Pin sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, ibunya Pin salah paham dan dia mengira Simon lah dalang di balik kejadian tersebut, sampai dia menelpon polisi. Tak lama, akhirnya mereka menangkap Pin dan membawa sekaligus mengurungnya di mobil, dan Jessica bertugas untuk menjaganya. Namun tak cukup sampai di situ, tak jauh dari lokasi itu ada Gabby yang sudah menunggunya dan mulai melempari Jessica dengan bola salju. Bahkan Gabby membuat pingsan Jessica hingga akhirnya Gabby dapat membebaskan Pin.
Di sisi lain, Sinclair berhasil masuk ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan Alexis. One more step and I'll smash it to pieces. Children coming out of the walls. Terjadi perdebatan di antara mereka, hingga akhirnya adegan tarik-menarik pun terjadi antara Sinclair dan Hogg. Melihat kesempatan itu, Alexis menyuruh Pin untuk menjalankan rencana kedua, di mana Pin mengikat satu buah botol agar pintunya tertutup. Alexis pun bisa keluar dan Sinclair terkurung di ruangan tersebut bersama Hogg. Tidak lama, datanglah polisi dan kedua orang tua Pin, dan Pin mengatakan bahwa ada orang jahat di dalam ruang bawah tanah. Yeah, but there are two bad guys trapped in the basement. What? Dan akhirnya Sinclair, Hogg, dan Jessica pun ditangkap. Tamat. Apology. You warned us you heard Ya, something. itulah film kedua saya. Guys. Filmnya cukup seru, tapi mana ya, seru. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan meninggalkan anak di rumah, karena kita tidak tahu apa bahaya yang akan menimpanya. Ya, gitulah. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.